Selamat datang ke Lab Talks, di mana kita akan mengundang para alumni dari Lab Komputasi dan Material. Dan untuk episode pertama kali ini kita udah kedatangan Pak Kenji atau yang akrab disebut Bang Kenji karena beliau juga merupakan salah satu alumni dari Lab Komputasi dan Material. Selamat datang, Bang. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Bang Kenji ini juga merupakan sekarang pengajar di Departemen Teknik Iya, Metalurgi betul. dan Material ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku pertama izin nanya sih Bang. Jadi kan yang kita tahu Bang Kenji ini merupakan mahasiswa fast track ya, berarti S1 dan S2-nya di sini di DTM. Betul. Oke, mungkin boleh kayak background dulu kenapa sih S1 ini ngambil teknik metalurgi dan material dan juga selama kegiatan S1 ini ngapain aja? Oh, ini alasan pilih Iya. teknologi material ya. Jadi mirip-mirip sih sama teman-teman yang lain juga, mungkin di teman-teman kamu juga sama. Ketika SMA itu pasti udah mulai punya preferensi nih, sukanya belajaran apa. Dulu kalau saya suka matematika, fisika, kimia itu suka semuanya. Cuma kalau paling suka yang mana? Kimia. Nah, termasuk saya juga ikut lomba OSN, tapi cuma sampai tingkat provinsi waktu itu ya, di kimia. Jadi memang sukalah kimia. Sehingga nyari-nyari nih, kuliahnya apa kira-kira yang lanjutin kimia. Di teknik kan ada teknik kimia kan, tapi setelah riset-riset, katanya malah teknik kimia banyak kan fisikanya. Oh iya, benar. Akhirnya saya ikut MGTS, Mental Goes to School. Jadi saya datang ke sini, dapat pemaparan waktu itu, sehingga saya ada Pak Yuda yang memaparkan pekerjaan aspek prospek-prospek di metalurgi. Saya sendiri sebenarnya waktu niat memang udah menjadi dosen, karena di keluarga saya kebetulan bapak saya juga dosen, saya juga suka mengajar, jadi saya memang pengen kuliahnya S1, S2, S3. Tinggal milih apa kira-kira bidangnya, dan setelah saya ikut MGTS tadi, saya jadi yakin, wah ini kayaknya bidang saya nih di metalurgi material. Seperti itu. Kemudian ketika S1, ya mirip-mirip sih. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya kita kuliah aja, terus juga banyak mainnya. Tapi saya ada sedikit organisasi, yaitu saya ikut di klub renang, UKM Renang UI. Itu karena waktu niat awalnya kegiatan olahraga yang rutin. Karena kalau di SMA waktu itu saya main basket sama teman-teman, begitu kuliah kayaknya nih bakalan susah ketemu teman-teman main basket, kira-kira apa yang bisa rutin ya, saya pilih berenang gitu. Di singkat cerita, saya tahun pertama, tahun ketiga itu full main, kuliah, berenang dan lain-lain. Nah di tahun ketiga akhir, tahun kelima semester 5 artinya tahun ketiga awal sih ya, itu Pak Fajar itu membuka, biasanya kan kalau S1 itu kan tugas akhirnya baru semester akhir ya, semester 8 ya. Nah ini udah dibuka duluan nih, yuk yang tertarik di lab komputasi material boleh ikutan. Di semester 5 udah mulai waktu itu sama Pak Fajar. Saya diajakin dulu teman saya namanya Benedictus, diajakin sama dia, kita ikutan. Dulu awalnya juga mikir ini apa risetnya pakai MATLAB, karena kan ada Komunum ya, Komunum pakai MATLAB kan. Ini apa riset pakai MATLAB? Ternyata setelah dipelajari ya nggak terbatas dengan MATLAB, ada banyak hal. Jadi saya mulai di semester 5 itu ikutan grup risetnya Pak Fajar. Cuman kita nggak langsung bener-bener langsung ngerjain ya, kan masih awal banget. Banyak kan baca dulu, baca ini itu, baru di semester 6 ikut seminarnya, semester 7 baru skripsi. Seperti itu S1 saya. Ya ternyata menarik banget ya cerita Bang Kenji atau Pak Kenji sendiri selama berkuliah di metal. Tapi aku pengen nanya nih, Pak atau Bang, ini enaknya gimana nih? Aku nggak apa-apa. Oke, Masih muda kok. Kita beda paling 2-3 tahun lah. Gini, Bang Kenji, waktu Abang kan tadi bilang Abang ikut MGTS, terus mendengar cerita atau paparan dari Pak Yuda tentang prospek di metalurgi ini. Sebenarnya apa sih poin yang Abang waktu ingat, yang Abang highlight untuk memperteguh, oh Abang mau masuk teknik metalurgi dan material? Apakah itu dari pelajarannya atau dari prospek pasca sarjana atau pekerjaan yang di mana anak-anak teknik metalurgi ini berkecimpung nih Bang? Ya, lebih ke pelajarannya, karena tadi saya punya mindsetnya
saya pengen kuliah itu yang pakai kimia. Hmm. Memang dulu pilihannya teknik kimia, kimia MIPA, ya, FMIPA kimianya sama tadi teknik metalurgi material. Setelah dipertimbangkan, saya pinginnya di teknik deh. Nah, dan kemudian yang paling banyak kimia karena teknik metalurgi material. Sempat juga ngelihat sedikit kurikulumnya. Wah, ini udah lumayan detail gitu ya. Ya dari mata kuliahnya, ini menarik-menarik nih. Ada namanya karakterisasi material. Wah, ini dulu saya pelajarin ketika persiapan OSN nih. Nah, ternyata kepake dan benar kita pas mata kuliah karakterisasi material itu kepake yang pernah saya pelajarin ketika di SMA seperti itu. Nah, untuk prospeknya sendiri memang jelasin juga ya di MGTS itu ada di pertambangan, di manufaktur. Itu sejujurnya nggak terlalu berpengaruh karena saya pikirannya jadi dosen gitu. Jadi saya lihat ini ilmunya yang menarik buat saya dan pastinya karena ada jurusannya, ada alokasi untuk jadi dosen pasti kan. Ada bisa jadi dosen di sini. Oke, saya teguh mau di teknik metalurgi material seperti itu. Ternyata abang emang dari awal tuh berniat atau memang jiwanya itu passionnya mengajar jadi dosen ya bang? Iya betul. Kalau boleh tahu nih bang, biasanya kalau passionnya jadi dosen mengajar, kayaknya di balik itu ada passionnya untuk menjadi researcher. Ya Karena pasti. selalu ingin berinovasi, menemukan pengetahuan baru, lalu mengimplementasikan itu dalam dunia akademis. Kalau boleh tahu di masa mungkin waktu abang jadi mahasiswa tingkat pertama atau tingkat kedua, ada nggak sih seperti keinginan, aku harus mau nemuin ini, aku mau jadi dosen yang memang spesialisasinya di sini, mau riset di sana dan bisa menggunakan itu ke industri mungkin. Nah, itu sangat ambisius ya. Enggak sih, jadi di semester 1 seperti layaknya semua mahasiswa awal, ya kita pemikirannya belum tahu bahkan tentang penelitian itu apa, dan it's fine. Jadi nggak harus karena mau jadi dosen semester 1 harus langsung riset, enggak juga ya. Semester 1 pastinya kita juga masih dibekali dengan ilmu-ilmu dasar, bahkan nggak harus dasar metalurgi kan. Daftar universitas dulu, daftar fakultas di engineering, baru masuk metalurgi. Dan itu juga baru kebetulan sebenarnya pun juga awalnya nggak ada niat mulai nggak mau riset dari semester 5. Itu karena ada bukaan aja di laptop Fajar, buka yuk S1 boleh nih dari semester 5 ikutan aja, baru kenalan aja dan ternyata tertarik. Jadi sejujurnya ketika di SMA tadi bilang mau jadi dosen, soalnya belum tahu dosen itu harus riset juga, baru mikirnya ngajar aja. Ya kan seperti guru ngajar di kelas, dosen ngajar di kelas, belum pikiran bahwa harus riset juga. Terus tadi di semester 5 mulai gabung di grupnya Pak Hajar. Pertamanya dengan memperhatikan, lihat-lihat senior-senior kita lagi tugas akhir ya. Ada yang ngerjain molecular dynamics, ada yang ngerjain RBI. Oh ternyata macam-macam dan menarik nih. Barulah kita mulai tertarik di dunia riset dan mulai baca-baca jurnal. Dan pasti tahap pertama harus baca sih. Karena kita nggak mungkin langsung ngerjain kalau nggak tahu apa yang kerjain. Benar banget. Mungkin kayak aku juga izin nanya nih. Tadi kan katanya sempat aktif juga yang di UKM renang. Iya betul. Saya dengar-dengar emang jadi kayak wakil ketuanya gitu di yang. Iya betul. Jadi tahun pertama jadi anggota biasa. Tahun kedua udah mulai dapat tugas nih jadi seksi perlengkapan. Tahun ketiga jadi wakil ketua. Jadi memang ya perlahan-lahan lah karena aktif juga, karena sejujurnya semacam model UKM renang atau mungkin semua UKM olahraga ya, itu kita bisa terbagi lah, ada yang atletnya, ada yang pengurusnya. Yang jago-jago nih biasanya males ngurusin. Nah, kebalikannya yang nggak terlalu jago ya kita bantu ngurus lah. Saya termasuknya yang kedua yang ngurusin. Kalau ikut lomba-lomba nih ya bisa dibilang saya pengurusnya, tapi yang juara ada yang juara, bukan saya, seperti itu. Karena memang awalnya basicnya bukan atlet ya, jadi SMA emang udah bisa berenang, cuma nyari aja kegiatan apa sih yang bagus lah untuk kita sehat ya, berenang tuh sehat. Itu saya ikut berenang dan ternyata enjoy lah sama lingkungannya, karena yang paling penting dari kegiatan ekstrakurikuler ya kita harus enjoy ya. Ngapain kita capek-capek jadi pengurus dan lain tapi kita nggak enjoy ya, pasti kita nyari enjoy. Saya enjoy di situ. Kebetulan di tahun kedua udah dikasih amanah, tahun ketiga tambahin lagi ya saya terima aja seperti itu.
Tapi, kita dengar-dengar juga nih Abang, kan fast track, terus, Iya, betul. S1, S2-nya tuh dapat yang best graduate itu ya Bang, kalau nggak Iya, salah. alhamdulillah itu. Wih, keren banget. Menurut Abang tuh kayak selama menjalankan perkuliahan tadi kan juga aktif, kegiatan fisik berarti ya yang berenang Iya, itu. betul sekali. Gimana cara, apa ya, balancing-nya gitu sih Bang? Apalagi kan semester 5 udah ada kegiatan yang mengarah ke akademis juga kan yang tadi ikut, mulai masuk lab Pak Fajarnya. Iya. Ini sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu sulit ya untuk balancing waktu. Kita nguranginnya nggak penting. Misalnya kita list nih apa aja yang kita mau lakuin, kelas, kemudian juga kegiatan di lab, kegiatan di UKM. Kebetulan saya juga waktu itu ngajar les privat. Jadi ada beberapa ya. Terus misalnya apalagi hobi saya suka main game, misalnya suka lagi eh, olahraga yang lain, misalnya main basket, main futsal. Kita urutin aja nih yang mana yang duluan. Ya ini simple lah, time management simple. Yang mana yang duluan, kalau suka lagi scrolling, suka lagi sosmedan, apapun, yang penting yang duluan. Nanti sisa-sisanya ketika masih ada waktu baru kerjain yang scrollingnya, nongkrongnya seperti itu. Kalau kita balik, kita utamain harus nongkrong dulu, nanti sisa waktunya baru ngerjain tugas, baru baca-baca jurnal ya, kita nggak bakal dapet pasti seperti itu. Karena yang biasanya yang tadi yang nggak penting itu malah yang menyenangkan, yang main game, Iya, yang nongkrong itu yang menyenangkan. Dan kalau menyenangkan kita lebih lupa waktu dibandingkan kita ngerjain tugas. Saya mau ngerjain tugas sejam, oh udah mau sejam saya selesaiin. Seperti itu. Tapi kalau nongkrong mau 2 jam 3 jam nggak kerasa. Jadi ya time management paling pertamanya prioritas dulu aja, mana prioritasnya. Seperti itulah dari saya. Berarti emang dari awal untuk time management sendiri Abang udah menerapkan sekali ya di aktivitas Abang, karena tadi Abang aku lihat emang dari awal tuh pengen, aku kira akademis banget Abang orangnya, tapi Iya. Abang bisa membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang non akademis seperti berenang, main game ataupun nongkrong dan lain-lain. Kalau boleh tahu nih Bang, kan penonton kita ini ada junior-junior kita nih Bang, Oke. yang masih mahasiswa baru ataupun yang mau masuk teknik metalurgi dan material. Abang bisa nggak sih sebenarnya kasih tips dikit, kita sebagai mahasiswa nih yang dengan banyak banget tugas dari dosen ataupun laprak dan segala macem, tapi kita pengen me time juga, kita pengen refreshing juga. Abang ada tipsnya nggak untuk teman-teman kita di rumah atau dimanapun, itu kayak gimana time management yang baik Bang? Ya, tadi sih yang pertama sama sih prioritas. Yap. Dan yang kedua itu adalah lebih baik, ini yang saya lakuin ya, membuat deadline lebih maju dibanding deadline sesungguhnya. Misal dapat tugas seminggu, ya deadline kamu jangan seminggu. Apalagi biasanya deadline-nya tanggal 20 jam 12 malam, kerjanya jam 11-nya. Nah itu udah time management yang paling buruk lah. Artinya kalau kamu dapat tugas di minggu depan tanggal 20 misalnya, kamu misalnya set sendiri, aku mau harus selesainya tanggal 19 nih buat diri sendiri. Karena semisal ada sesuatu pun, ada masalah, saya ada spare untuk mengerjainnya. Semua tugas, nggak cuma tugas kuliah, misalnya punya organisasi, dilakuin juga. Karena nggak ada ruginya kok kita ngerjain duluan. Malah rugi kalau kita ngerjainnya mepet dan ternyata lewat, itu pasti rugi. Karena ngerjain duluan malah kita jadi tenang. Ya, oh udah selesai nih, tinggal ditagih, tinggal kasih. Mungkin nggak mau kelihatan sombong kalau ngerjain duluan nanti dikiranya ambis, ya udah diem aja kerjain dulu deh, ntar ketika orang nanya belum, nah pas mau ngumpulin baru kumpulinnya. Karena entah kenapa yang saya perhatikan sekarang bukan anak sekarang ya, saya juga masih muda, teman-teman sekarang itu ada perasaan ntar dikira ambis. Nah, ambis itu jadi hal yang negatif. Kenapa nggak tahu kenapa negatif, padahal ambis itu bagus dong. Ambisius, dia punya passion yang lebih, dia punya niat yang lebih, ya lakuin aja. Tapi semisal memang nggak mau kelihatan ambis, ya udah ambisnya diem aja, kerjain sendiri, dikerjain selesai sebelum waktunya. Kalau belum mau di-share ya diem dulu aja. Itu tipsnya. Tapi kalau misalnya confidence, ya percaya, udah ngerjain belum? Udah selesai. Lihat dong, nah kayak gitu kan. Iya benar. Itu gimana? Serah deh, mau kalau misalnya rasanya mau bagi-bagi silakan, kalau enggak ya udah yang tadi gini belum kok, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling penting, yaitu sustainability, keberlanjutan. Malah udah punya nih rencana
time management seperti ini. Tapi wah kelolosan sekali. Wah ternyata harusnya selesai jam lah ya, selesai tanggal sekian kelewatan. Biasanya orang ngedown. Artinya ini time management buruk, nggak bisa berlanjut, misalnya nggak usah lanjutin. Namanya error-error itu pasti ada. Jadi sekali 2 kali keteteran, ya habis itu dikejar, diperbaiki, lanjutin lagi. Jangan jadinya dibatalin. Sama halnya nggak cuma waktu ya, misalnya lagi diet, turunin berat badan, saya lagi turunin berat badan sekarang. Misalnya udah bikin program diet, seminggu bisa dilakuin, hari ke-8 gagal, wah saya gagal nih, saya nggak akan lanjutin lagi dietnya. Malah buyar, mendingan 8 gagal, sekali merah, lapor merah, tapi 9, 10, 11-nya hijau lagi. Seperti itu. Jadi loss sekali 2 kali nggak masalah. Ketika kita udah punya sistem, udah berniat, jangan kendor. Seperti itu dari saya. Oke, keren banget ya Syed. Keren banget. Nah, Mesti ya. dicatat nih Bram. Harus dicatat ya untuk teman-teman di rumah atau nggak mahasiswa-mahasiswa DTMM yang nonton, itu tips and trick untuk time management dari seorang Bang Kenji. Mungkin kita lanjut ngomong-ngomong dikit nih tentang lab komputasi, karena tadi kan Bang Kenji sendiri merupakan alumni dari lab komputasi dan materialnya dari Pak Fajar. Jadi mungkin bisa diceritain nggak sih Bang, kayak pas dulu itu buka semester 5 itu kan mungkin kayak cuma penasaran, oh gimana sih rasanya kerja di lab atau riset di lab itu seperti apa, tapi kenapa bisa sampai kepikiran untuk memutuskan fast track tuh gimana sih Bang pertimbangannya? Wah, ini lumayan panjang nih sebenarnya nih. Waktunya lama nggak? Lama. Ya. Jadi semester 5 kita banyak tuh yang ikut dari angkatan saya 2017. Ini cuma saya ada mungkin bisa hampir 10 mungkin ya, lupa 8 9 kali ya. Cuman memang yang ternyata lanjut sampai tugas akhir nggak semua. Karena itu juga ada beberapa faktor, misalnya kalau dulu tuh saya IPK berapa terbaik itu boleh milih pembimbing, sedangkan sisanya di random. Jadi ada yang kelempar karena itu, ada juga memang yang termasuk IP terbaik tapi akhirnya memilih untuk tugas akhir lain. Jadi tidak ada inilah, jangan sakit hati lah. Emang ternyata bukan pilihannya gitu, dan itu nggak masalah. Nah kalau saya memilih lanjut, jadi apalagi pertanyaannya sih? Sampai memutuskan fast track. Oh iya, memutuskan fast track. Jadi ada sedikit cerita bahwa ternyata di akhir-akhir semester 4 tahun kedua ya, itu saya sempat krisis identitas, kok rasanya salah milih jurusan. Pernah ada rasa. Karena waktu itu awalnya saya di akhir-akhir semester 4 itu kenal sama dunia programming. Ya, programming. Pertamanya apa sih, gara-gara berita-berita di mana-mana bilang programmer ini skill paling diperlukan. Ya, gaji programmer sekian juta. Wah, menarik kan? Terus saya, programmer tuh dibutuhkan ya, bagus ya. Saya cobalah buka YouTube, belajar Python. Nah, itu programming yang paling simple sekarang ya, paling mendasar. Ternyata menarik nih, programming ini menarik. Saya suka banget tuh, kayaknya harusnya saya kuliah ini aja nggak sih, ilmu komputer atau teknik komputer apapun lah. Kok rasanya seru banget nih belajar ginian, karena itu memang belajar baru kulitnya ya. Kita semakin gampang belajar tuh semakin senang. Ntar begitu mulai susah baru pusing juga. Cuman intinya saya mikir begitu, jadi ada rasa-rasa krisis identitas lah. Kayaknya saya salah nih milih metalurgi nih. Walaupun sejujurnya di metalurgi juga enjoy aja. Belajarnya suka-suka aja. Cuman rasanya programming ini seru banget. Akhirnya saya itu libur semester 4 semester 5 itu kan libur panjang ya. Terus saya ikut course tuh di Coursera. Online. Setiap hari belajar Python programming, seru kan. Makin yakin deh, wah nih mau jadi programmer aja deh. Nanti setelah lulus ganti haluan. Setelah lulus coba nyari bootcamp atau kerja di programmer gitu kan. Dulu pikiran seperti itu. Terus di semester 5 tadi ada bukaan lah riset komputasi material. Komputasi depannya kan komputer nih. Wah, ini komputer nih. Kebetulan lah, ternyata memang di sini bisa dibilang interseksinya nih antara dunia programming, dunia komputer dengan dunia material. Makanya nih, kebetulan yang sangat menguntungkan buat saya ya, menguntungkan. Memang takdir lah ya. Memang rasanya saya benar-benar takdir di riset di grup ini nih. Sehingga waktu itu semangat banget baca-baca
jurnal pun juga seru, ya diseru-seruin lah. Kemudian juga lihat-lihat skripsi kakak-kakak senior itu juga keren-keren, karena kan contoh misalnya waktu itu ada skripsi pakai LAMMPS. Kamu tahu LAMMPS? Ya, LAMMPS itu untuk molecular dynamic, cuman dia itu yang open source ya. Itu kita ngeklik di user interface itu kita benar-benar ngetik, wah ini kan benar-benar programming banget nih. Wah, saya tertarik deh di situ. Akhirnya saya jadi yakin waktu itu mau di lab ini untuk risetnya. Singkat cerita, lanjutlah sampai skripsi selesai di semester 6. Nah, ini juga adalah pengaruh takdir lagi nih. Semester 6 waktu itu saya sebenarnya mau exchange ke Jepang. Udah diterima exchange-nya, udah dapat certificate of eligibility itu untuk bikin visa, udah bikin visa, udah beli tiket terbang, tahu-tahu corona, COVID, surat keputusan rektor, semua kegiatan exchange dibatalkan. Sedih kan? Jadi waktu itu saya kondisinya udah setengah seminar tuh, lagi ngerjain seminar, tapi saya sambil daftar juga exchange. Dapat exchange-nya, saya izin Pak Fajar saya izin, semester ini saya mau exchange, jadi saya seminarnya semester 7-8 aja. Padahal waktu itu udah ngambil semester 6. Udah izin, ya Pak Fajar silahkan, bagus kan ke exchange ke luar negeri, dapat pengalaman. Tadi singkat cerita gagal. Untungnya saya belum ngebatalin IRS. Jadi saya udah dapat surat pengantar nih untuk membatalkan IRS karena mau ke luar negeri. Cuman itu udah mulai corona, udah mulai ada. Yang bahkan pertama kali di Indonesia itu di Depok kalau ingat. Iya benar. Depok ini emang hebat. Nah, jadi wah deg-degan dong, ini bisa pergi nggak ya? Terburuknya adalah udah ngajuin IRS dibatalin, di semester 6 di cancel nih, semua mata kuliah di cancel, tapi nggak jadi pergi. Yaudahlah, tahan dulu ini ngasih IRS-nya pembatalan IRS ditahan sampai H-1 lah, sampai H-1 pergi. Ternyata betul di H- berapa minggu dibatalkan. Udah lumayan sedih kan, tapi ya udahlah, emang nasib. Akhirnya lanjut semester 6 seminar. Di semester 6 akhir semester 6 malah ternyata ada tawaran fast track. Nih mahasiswa S1 yang semester 6 bisa ngambil fast track dengan beberapa ketentuannya, misalnya ketentuan IPK, ketentuan SKS, kemudian juga saya lupa ada TOEFL apa enggak ya, teman ada beberapa ketentuan. Kemudian saya masuk dan saya juga lagi mikir tuh, ini lagi corona nih, masa-masa tidak meyakinkan, masa-masa suram. Banyak yang di PHK, banyak yang susah nyari kerja. Nanti saya kalau lulus lagi corona saya ngapain ya? Kebetulan juga waktu itu kan juga masih pengen jadi dosen. Cuman memang setelah ditimang-timang, dipikir-pikir, habis lulus S1 nggak usah langsung S2 deh, kerja dulu apa yang lain, baru S2 S3 jadi dosen. Itu main map awal saya. Tapi setelah lagi corona nih, apa S2 dulu aja yang mumpung ada fast track ini. Dan alhamdulillah juga setelah akhirnya saya memutuskan, udah deh saya ikut fast track karena tadi pertama faktor tadi lingkungan tadi, keadaan eksternal, corona dan lain-lain. Kedua, memang saya juga punya alhamdulillah hubungan dengan yang baik dengan Pak Fajar. Jadi kita itu kalau riset sama supervisornya udah klop, enak deh. Tapi kalau kebalikan, kalau kita udah selek sama supervisor itu pasti suram sisa risetnya. Jadi saya udah klop sama Pak Fajar. Saya juga banyak membantu Pak Fajar di lab. Waktu itu juga labnya masih merintis. Dan saya suka lah sama materi sama topik risetnya di bidang komputasi. Dan komputasi sangat luas, sehingga pas S2 pun saya sebenarnya topik yang berbeda dibandingkan topik S1 gitu. Jadi saya yakin untuk ambil fast track, dan alhamdulillah lagi saya mendapatkan beasiswa dari Pak Fajar. Jadi untuk S2 fast track saya itu full dibayarkan oleh lab dari lab komputasi. Seperti itu untuk biaya UKT-nya 3 semester. Oke. Banyak banget Bang yang sebenarnya menarik yang dari Abang bahas ini. Mulai dari pertama, waktu Abang exchange itu waktu seminar, waktu S1 itu waktu seminar atau skripsi ya Bang? Seminar, semester 6. Seminar. Kalau aku prediksi, kayaknya kenapa Abang milih Jepang, kayaknya nggak jauh-jauh dari topik atau yang Abang emang mau research kan ya. Kenapa memilih Jepang? Karena ya setauku memang tadi kan Abang juga membahas ada kata kunci di situ adalah MD atau molecular docking. Itu ada hubungannya nggak dengan Abang pengen exchange ke Jepang sebenarnya?
Ya, Hmm. apa namanya, analisanya mungkin agak kejauhan, nggak ada Oh. sebenarnya. Ya jadi waktu itu memang pengen exchange dan ada beberapa pilihan universitas, salah satunya Jepang, dan setelah ditimbang-timbang yang paling bagus bidang materialnya sih di Jepang ini sih. Jadi kan bukaan exchange itu nggak setiap tahun semester ada kan semua universitas kan. Dan ini lihat infonya di kalau nggak tahu di Instagram International Office UI. Boleh ya teman-teman dicek IG-nya. Bahkan sekarang udah ada International Office FTUI. Kalau dulu tuh under universitas, sekarang udah ada fakultas. Nah, waktu itu pas banget bukannya yang ada beberapa masukin ke Jepang. Dan setelah saya lihat-lihat nih program-program masing-masing universitas yang bagus yang di Jepang. Dan itu memang bukan exchange research sih, exchange kelas. Jadi kita ikut kelas seperti itu. Oke. Tapi berarti setelah abang tadi karena corona tidak jadi pergi ke Jepang dan memutuskan, ada poin di situ abang melanjutkan S2 yang kita tahu sendiri sebenarnya untuk melanjutkan S2 ini kan ada minimal IPK atau IP yang harus dipenuhi untuk melanjutkan S2. Nah kalau kayaknya nih kita tahu nih kayak gede ya IP abang kita ini. IP Bang Kenji. Best graduate, Iya. bro. Iya, Jadi alhamdulillah. best graduate ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut jauh tentang S2, boleh diceritain sedikit nggak Bang? Sampai abang bisa mendapatkan title best graduate di angkatan abang. Ya, kalau best graduate di sini sih definisinya simple ya, yaitu IPK tertinggi. Kalau misalnya dibandingkan halnya dengan hasil riset, kemudian menang lomba dan lain itu nggak ada. Jadi cuma IPK tertinggi. Jadi memang yang kata saya 2017 itu saya IPK tertinggi waktu itu. Dan ya udah simpelnya gitu, IPK tertinggi aja. Kita kan setiap semester dapat IP kan. Ada IP, ada IPK. Di tahun waktu itu tuh ada malam apresiasi prestasi. Sekarang masih ada nggak tuh? Masih yang dari PSB ya, Bang? Apa namanya? PSB. PSB itu apa namanya? PSB tuh itu kayak acara untuk teman-teman kita yang senior tingkat akhir yang udah lulus Bang, udah sedang skripsi. Nah, kita ada acaranya. Nah, di salah satu acara tersebut juga kita mengapresiasi untuk ada title-title. Ya, title-titlenya kayak ter IP tertinggi ataupun ter apa ya. Iya. Ya udah kurang lebih mirip kali ya. Artinya waktu itu ada yang nyelenggarain sih dari teknik ya, FTUI, dari BEM. Di semester 1 ketika baru dapat IP pertama, ya dilihatlah IP tertinggi siapa di semua jurusan sih, kan cuma teknik metalurgi kan. Baru di metalurgi 2017 siapa, dan itu alhamdulillah saya waktu itu. Tapi kan itu semester 1 ya. Kebetulan di semester 3-nya diulang lagi tuh. Nah, itu saya kalah tuh dari teman saya namanya Hansen. Nah, ini dia yang pertama, saya yang kedua. Tapi kan yang disebut yang pertama aja. Tapi kan terus berlanjut ya, terus berlanjut. Ya, intinya sampai di akhir setelah di IPK kumulatif, ya dapat yang tertinggi seperti itu. Oke. Berarti selanjutnya kemudian abang memilih untuk melanjutkan S2. Tapi untuk S2-nya ini kira-kira topiknya masih tetap berkaitan di komputasi. Tapi apakah subtemanya masih tetap sama Bang dengan apa yang abang lakukan dan abang teliti di S1? Ya, jadi di S2 itu tesis sebenarnya ya. Kalau S1 skripsi. Di skripsi S1 itu saya kan membuat atau melakukan riset mengenai drug discovery menggunakan molecular dynamic atau MD. Sebenarnya di S2 itu Pak Fajar itu berekspektasi saya akan melanjutkan. Artinya melanjut, bahkan Pak Fajar udah bikin roadmap nih buat saya lanjutin kemana untuk tesisnya. Waktu itu saya sendiri setelah ya baca-baca jurnal, itu lagi naik-naiknya machine learning. Dan saya izinlah ke Pak Fajar, Pak boleh nggak kalau saya punya topik sendiri. Nah, tentunya Pak Fajar terbuka. Oke, silahkan. Tapi ya dijelasin dulu mau ngapain kan, jangan udah mau ngajuin sendiri ternyata malah bingung. Nah, itu saya setelah baca-baca saya buat rangkuman sedikit lah dalam bentuk 1-2 slide. Saya mau melakukan seperti ini Pak, membuat model machine learning untuk melakukan prediksi terhadap sifat material. Oh, udah Pak Fajar setuju, akhirnya
go dengan topik seperti itu. Cuman memang untuk topik spesifiknya masih perlu waktu lagi tuh mencari topik spesifik apa yang mau dibahas. Saya cuma ada gambaran mau lakukan seperti ini. Untuk topik machine learning itu sendiri kan sekarang lagi ramai banget nih Bang diperbincangkan. Mulai dari artificial intelligence dari chatbotnya sendiri, open source-nya dan lain-lain. Tapi bagi kita yang memang berkecimpung di bidang teknik dan sains, itu juga memang lagi ramai sekali nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu sekarang MIT udah buka course malah untuk machine learning. Jadi kita bisa banyak banget masa depan machine learning ini tidak hanya untuk di bidang lain, tetapi di bidang teknik atau sains pun penting banget. Mungkin dari Bang Kenji sendiri boleh cerita sedikit tentang kenapa pasti Abang memilih topik tersebut, karena memang Abang mempunyai prediksi di masa depan, wah ini akan bagus banget untuk dipelajari, untuk dijadikan research, untuk dapat novelty-nya dan lain-lain. Boleh diceritakan sedikit Bang? Ya, itu memang pemikiran bagus sih. Kita memilih topik riset karena gambarannya masa depan bakal besar ya. Cuman sebenarnya ketika saya jadi mahasiswa sih pemikirannya belum sejauh itu. Saya milih topik itu berdasarkan pertama apa? Keren, wah ini keren nih, machine learning. Dan bisa saya bilang teman-teman saya atau mungkin senior atau mungkin ya senior atau teman-teman ya di metalurgi itu belum ada yang melakukan seperti ini nih. Oh ini keren nih. Dan kedua adalah saya ngerasa bisalah saya melakukan hal ini. Saya udah punya sedikit background di programming ya. Saya pernah belajar Python dan kebetulan machine learning ini paling sering pakai Python. Kalau kalau apa namanya suka baca-baca tentang programming misalnya kalau web programming pasti HTML. Tapi kalau machine learning itu paling besar pakai Python. Jadi oh ini cocok nih. Kemudian juga membaca-baca jurnal trennya naik yang ngebahas tentang machine learning itu banyak ya. Itu kan tahun 2020-an, 2021 lah. Itu kalau kita buka Google Scholar misalnya kita tulis machine learning for material gitu ya. Temanya kita lihat grafik di sebelah kiri itu yang jumlah artikelnya naik tuh lagi naik-naiknya. Jadi memang lihat situ ini topik yang lagi hangat nih. Cuman waktu itu nggak sampai mikirin ke depannya gimana ya karena mikirnya saat itu aja. Dan memang itu topik yang sangat menarik, apalagi yang tertarik juga di bidang programming, dan justru bisa jadi topik yang cukup menakutkan untuk yang sama sekali nggak pernah tahu. Wah, belajarnya di kelas itu belajar tentang logam, belajar material keramik atau polimer, tiba-tiba jadi harus programming. Nah, jadi satu sisi bisa jadi apa namanya meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan semangat, tapi bisa juga jadi down nih. Makanya nanti bisa saya bilang memang topik seperti itu nggak untuk semua orang. Banyak banget topik materi yang lain, misalnya baterai, misalnya atau di polimer atau apapun ya, nggak harus semua di komputasi, tapi komputasi ini salah satu yang menyenangkan dan menjanjikan. Udah menjawab belum? Pertanyaannya apa lagi? udah menjawab Bang. Berarti Oke. tadi Abang memilih topik machine learning sendiri, memang pada saat itu Abang menilai topiknya itu keren ya. Dan emang apa namanya dan jarang orang yang pelajari dan sebenarnya nggak ada ya di sini. Belum ada. Tapi FYI nih Bang, untuk karena Abang mungkin tadi apa ya, dari sebagai pemulai orang yang mulai tentang topik machine learning ini, sekarang kita ke bawah-bawah juga lumayan banyak Bang sebenarnya yang mendalami machine learning ya. Jadi beliaulah pencetusnya di komputasi ya. Benar-benar. Dan mungkin karena kan kita di sini kan lagi apa namanya nyusun seminar dan skripsi juga di lab komputasi, dan mungkin nanti junior-junior kita yang mau masuk labnya Pak Fajar, mungkin kalau dari abang sendiri apa sih kayak manfaat atau apa ya yang abang paling pelajari selama di lab komputasi, karena kan
tadi sempat singgung juga bantu-bantu Pak Fajar dalam kayak pembuatan jurnal atau pembuatan proposal penelitian gitu-gitu. Mungkin boleh diceritain biar kayak yang nanti nih teman-teman atau junior-junior kita yang mau masuk lab komputasi itu kayak oh jadi sebenarnya di lab komputasi itu nggak cuma belajar ya intinya machine learning tapi kita bisa ambil beberapa manfaat-manfaat lain yang emang kepake juga gitu. Oke. Nah, ini mungkin kondisi dulu saya itu agak beda nih sama kondisi yang sekarang ya. Sekarang labnya udah lebih paten, lebih bagus. Dulu itu awal-awal itu belum ada ruangan lab. Pas awal banget pertama kali join tadi di semester 5 itu ya. Jadi kita memang ada diskusi rutin tiap minggunya ya. Kalau Pak Fajar dengan yang lagi skripsi pasti ngebahas skripsinya. Tapi kalau dengan yang teman saya dan teman-teman itu cuma ngebahas nih progres baca-bacanya gimana. Nah, itu kita seminggu sekali ngumpul rutin dan itu pindah-pindah ruangan tuh, ruangan meeting ini, ruangan meeting itu, ya karena belum ada ruangan seperti itu. Nah, mulai masuk 2000 berapa ya berarti ya? Waktu itu lab nano yang sekarang jadi lab komputasi itu pindah ke MRC. Nah, di bekas lab nano inilah jadi sekarang ruangan lab komputasi. Dulu itu lumayan berantakan tuh, banyak peralatan karena lab nano kan lab basah ya, banyak peralatan dan juga kalau komputernya belum ada, kita belum punya komputer. Nah, itulah saya dan teman-teman saya yang waktu lagi di lab, kita bantu bareng-bareng ngisi ini lab. Pak Fajar udah mulai punya dana hibah, udah dana hibahnya gede-gede kan, kita bisa beli komputer bagus-bagus lah. Kebetulan saya emang suka komputer, karena tadi saya suka sedikit saya suka main game ya, dan main game itu paling bagus di komputer, dan di komputer itu kita bisa pilih-pilih partnya, dan itu saya suka tuh. Saya kalau sambil buka YouTube tuh ngeliatin update, sekarang udah ada Intel Core 12, terus udah 13 versus AMD 5000 lain-lain, itu saya jadi lumayan ngerti. Sehingga pas diminta bantu cari komputer tuh saya seneng banget tuh. Kalau saya sendiri kan nggak ada duitnya. Nah, kalau ini kan buat lab ada budgetnya, saya tinggal pilih-pilih yang saya suka. Sehingga saya sama teman saya pergi nih ke Mangga 2, beli komputernya, balik ke lab. Terutama beli 2, kemudian beli lagi 3, dan terus sampai sekarang sampai punya ini ya, HCP ya. Keren banget itu. Itu jangan saya belum ada itu. Saya pas pertama kali lihat di fotoin Pak Fajar di share di grup nih, apa nih kulkas, ada kulkas jelek. Ternyata ini komputer ya, hebat banget. Nah, jadi ya selain riset tadi ya, saya juga bisa punya pengalaman seperti itu, beli komputer. Lalu juga Pak Fajar ini mengajak kita waktu itu bikin proposal hibah. Jadi kita udah jalan lumayan lama tuh di semester 5, bahkan mungkin awal semester 6, saya juga lupa timeline pastinya. Ada hibah putih. Nah, itu kita semua diajakin yuk semua bikin aja proposal hibah. Saya bikin, semua teman-teman saya bikin ya proposal hibah tentang molecular dynamic, dan alhamdulillah salah satu tuh lolos, yaitu punya saya gitu di hibah Q2. Dan mungkin itu juga salah satu modal lab komputasi bisa membekali beasiswa kepada beberapa mahasiswanya, termasuk saya tadi di fast track seperti itu. Jadi punya pengalaman lagi tuh bikin proposal hibah yang kalau di kelas sih harusnya belum pernah ada sih. Di S1 ya, di S2 ada, di S2 tuh ada kelas metodologi penelitian, tapi di S1 tuh sebelum pernah ada. Jadi itu pengalaman yang berharga ya, bikin proposal hibah. Kemudian pastinya tadi setelah kita bikin skripsi saya juga alhamdulillah sama Pak Fajar dipajukan lagi nih buat dipublikasi ke jurnal. Jadi akhirnya skripsi kan bahasa Indonesia ya, kita masih translate ke bahasa Inggris, kemudian diganti-ganti tulisannya. Dan itu saya dan teman saya itu yang bikin draft awal, nanti Pak Fajar berikan revisi yang banyak, pasti banyak ya. Jadi kita kalau penelitian itu, apalagi soal penulisan tuh jangan baperan deh sama supervisor, karena apapun yang kita tulis di jurnal kita, apalagi jurnal ya, kalau skripsi masih nggak apa-apa deh, di jurnal yang kita bikin itu kalau ada nama seseorang, itu semua orang itu pasti harus tanggung jawab terhadap tulisannya, karena udah namanya nih, misalnya paper mengenai apapun ada namanya Raihan Rizkyla, itu saya harus tahu semua isinya dan saya harus setuju semuanya. Kalau enggak ya nggak boleh ada nama saya di situ. Ada tanggung jawab moral secara akademik, begitu. Itu integritas dari akademisi lah.
Jadi ya banyak banget revisi-revisi, udah revisi lagi berkali-kali direvisi. Itu kan baru revisi dari Pak Fajarnya. Nanti setelah di-upload ke jurnal, revisi dari reviewer kan. Nah, kita revisi lagi. Jadi ya belajar menerima bahwa yang namanya karya akademis itu banyak banget pasti revisinya, banyak banget kurangnya. Revisi minor, revisi mayor, semuanya harus kita terima ya, jadikan pelajaran dan jangan menyerah, pokoknya itu harus dilakuin seperti itu. Apalagi ya kira-kira di lab komputasi. Nah kebetulan waktu itu juga apalagi pernah ada acara namanya imam masih ada nggak tuh imam apa tuh imamnya Proker dari mana bang? kenapa gitu ya, pokoknya Pak Fajar ketua acaranya deh. Nah berhubung Pak Fajar ketua acaranya, pastinya mahasiswa-mahasiswanya dipekerjakan dong, termasuk saya. Waktu itu saya jadi itu conference imam. Conference apa tapi nama pandangannya apa ya? Imam. Saya juga jadinya merasakan kepanitiaan sebuah conference. Di mana kita apa namanya nanti mengurus kan setiap kalau di conference itu kan nanti dibagi beberapa grup ya, grup kecil, nanti juga ada speaker utamanya di situ, lalu ada speaker 1 2 3 4 itu saya bantu mengurus. Tapi waktu itu memang conference-nya online sih, jadi via Zoom. Tapi membuat membuat undangan-undangan kepada pembicara, kemudian juga membuat undangan kepada peserta dan lain-lain tuh saya ikut membantu. Jadi lumayan banyak deh, selain ya risetnya aja, walaupun risetnya juga nggak sedikit ya, itu kan juga banyak belajar ya. Tapi banyak juga kegiatan lainnya. Apalagi sekarang nggak tahu nih semuanya apa enggak ya, kan di metalurgi sekarang udah punya jurnal sendiri ya. Iya. JMEF ya, Journal of Material Exploration and Finding. Nah itu ketuanya Pak Fajar juga kan. Dan kalau saya lihat dari tim-timnya itu ya Pak, tim-tim di lab komputasi juga. Mungkin termasuk kamu berdua juga, enggak? Ada beberapa teman-teman kita sih bang. Kalau kita ya. lab Kalau kita komputasi, masih baru ya, itu masuk kan nih. itu biasa saya bilang di grup manapun di metalurgi nggak bakal ada yang seperti itu. Apalagi masih S1 ya, itu tuh sebuah pengalaman yang luar biasa lah untuk masuk ke portofolio lulusan S1. Wah, pernah menjadi bagian tim editor atau apalah bahasanya ya di suatu jurnal tuh hebat. Nah, jadi itu luar biasa untuk portofolio S1. Oke. Berarti emang banyak banget ya Bang untuk kayak pengalaman berharga lah di lab komputasi. Iya, yang terutama yang berkecimpungan sama emang dunia akademik juga kan. Iya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bang dari kita. Jadi kan Abang nih sekarang lagi menjadi pengajar di metalurgi dan material nih. Iya. Tapi masih ada rencana lagi nggak sih ke depannya gitu untuk Abang ada goal nggak untuk saat ini, atau untuk saat ini pengen fokus aja untuk menjadi pengajar? Oh iya, malah harus ada, bukan dari diri sendiri, tapi memang diwajibkan dari departemen. Jadi sedikit latar belakang, sekarang ini saya kondisinya atau posisinya itu adalah dosen kontrak. Jadi belum permanen ya, kebalikannya permanen. Karena memang untuk di teknik UI bahkan dengar-dengar bakal seluruh UI untuk jadi dosen itu harus S3. Sedangkan saya baru S2. Maka memang selama masa kontrak ini salah satu tugas utama saya adalah nyari sekolah untuk sekolah S3. Jadi memang sekarang saya lagi proses untuk mencari sekolah. Alhamdulillah sudah diterima di suatu kampus di Amerika Serikat. Tapi sekarang lagi proses menunggu beasiswa. Makanya saya belum terlalu bersenang-senang karena ya apapun bisa terjadi. Kita lagi menunggu proses itu, apalagi kalau kamu tahu kondisi politik di Amerika sekarang lagi mencemaskan lah. Banyak yang udah di sana lagi dikeluarkan karena masalah. Makanya saya sebagai yang baru mau ke sana lagi deg-degan nih. Kira-kira beneran bisa berangkat gak ya tahun ini, karena penerimaan tahun ini seperti itu. Jadi tentang saya pastinya sekarang fokus mencari sekolah S3, lalu sekolah S3, dan pinginnya sih masih di bidang yang mirip, yaitu di komputasi. Mungkin nanti aplikasinya mungkin berbeda, nggak harus di
machine learning, nggak harus di molecular dynamic, apapun, tapi saya masih ingin yang tetap komputasi. Dan nanti setelah kuliah, saya harap bisa lagi kembali bertugas sebagai dosen di UI, juga di Departemen Teknik Metodologi Material.